Baik, sesi trainingnya untuk tim housekeeping nih ya. Ya. Ingat-ingat, saya nggak akan banyak-banyak karena nanti muntah kalian kalau kebanyakan. Saya training itu paling berapa modul. Ya, discrepancy room ini adalah proteksi agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, cheating, bermainlah di dalamnya. Paham sampai sini? Perbedaan, catat, diskrepensi adalah perbedaan status antara housekeeping dan front office, atau sebaliknya. Dilihat dari mana sistemnya front office punya, manualnya kita housekeeping yang punya, walaupun aktualnya kita ada. Ya, makanya harus dilakukan yang namanya morning status. Gitu. Morning status. Jadi housekeeping ini tiap pagi sebelum masuk membersihkan kamar harus cek per kamar tuh. Selamat pagi housekeeping, laundry service. Nah, gitu dia. Ya kan? Nanti kalau apa ada tamunya, silakan berkomunikasi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah ada laundry untuk pagi ini? Kita ada untuk regular dan juga express. Kalau regular berarti kalau kita ambil pagi ini, besoknya selesai. Gitu. Kalau express berarti di hari yang sama, same day. Gitu. Ya. Ini salah satunya. Jadi di kamuflasekan seperti itu supaya apa? Tamu itu tidak merasa terganggu dengan alasan. Contoh, kan tadi tujuan kita kan mencari kebenarannya nih. Contoh tadi begini ya. Kalau di front office vacant clean sistem aktual seharusnya visi juga. Gitu ya. Selanjutnya di sistem vacant dirty, di sini juga kan harusnya vacant dirty atau SO sleep out. Ini pun juga harus sleep out. Dari mana kita tahu dari sleep outnya ini? Ini kerjaan housekeeping nih. Kenapa front office tahu itu ada sleep out? Dari housekeeping. Itu tadi morning status. Oh, sleep out nih. Front office kamar 501 sleep out, tidur di luar tapi ada barangnya. Gitu. Ada namanya occupied on ONL. Occupied no luggage. Sini juga occupied no luggage. Sleep out ini biasanya kamu tidur di luar tapi barangnya ada. Kalau ini di sistemnya running nih, occupied no luggage. Kamarnya di check in tapi tidak ada ke barangnya. No showing. Bisa. Begitu ya. Ataupun occupied clean. Berarti baru masuk nih biasanya. Ya, ataupun dia tamu yang menginap 2 hari, besoknya kamu bersihkan. Dari occupied dirty, sistem kita kan otomatis tuh. Dari clean ke dirty. Paham sampai sini? Ini harus OSI. Nah, Pak Ian, bagaimana kita menemukan yang namanya perbedaan status tadi? Apabila ya di sistem front office ini FO, ini HK, aktual HK. Di front office sistemnya vacant clean. Ternyata aktualnya VD, vacant dirty, bekas diacak-acak, bekas dipakai, segala macam lah. Tapi tidak diposting di sistem. Tidak diposting di sistem, pintar. Ini harus kita telusuri nih. Ada apa nih? Ada lagi out of order ataupun out of service. Ini kamarnya. Oh ternyata di dalam ada kalian lihat ada barangnya nih. Berarti kan occupied dirty. Tambahkan di situ tulisannya ada barang. Nah, ini perlu tanda tanya nih. Sampai di sini. Oke. Ya, selanjutnya vacant dirty di sistem. Di sininya visi. Diskrepansi tidak diskrepansi. Hanya pertanyaannya apakah housekeeping tidak input nih, tidak menginformasikan. Gitu ya. Sampai sini paham? Sebelum saya jauh. Jadi fungsi dari morning status itu tadi. Jangan begini ya.
Sudahlah saya housekeeping capek-capek beresin kamar, kerjain kamar, ya enggak? Ya. Sudah kita input di sistem. Orang lain punya niat buruk. Yang berhak jual kamar siapa? FO. Katakan seperti itu. FO jual kamar tanpa sepengetahuan. Kong kali kong pula dengan anak F&B service, waiter, waitressnya. Dari mana saya katakan ada alur kerjasama? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apabila check-in biasanya tamu itu dapat sarapan. Kembali ke kemungkinannya ya. Yang kedua kemungkinannya dia jual rumah Anggi. Hati-hati nih. Saya tidak mau dong area kerja saya di perusahaan brosur. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Baik. Selanjutnya SO tadi apa? Sleep? Sleep out. Sleep out. Apa itu sleep out? Tamu tidurnya di luar. Tidurnya di luar tapi di dalam kamar ada Barang. ada barang. Dicatat tuh ya. Selanjutnya ONL, occupied luggage. Kamarnya occupied. Kamarnya masuklah sistem running. Occupied di sistem. Karena udah ada pembayaran tapi nggak ada barang. Tidak ada barang. Tamunya showing. Iya. Pak, kira-kira kamar yang seperti ini bagaimana Pak menyikapinya? Gitu ya. Jangan gegabah. Tidak boleh kamar yang sudah di pembayaran lunas nih, katakanlah 3 hari dia. Banyak. Running harusnya 3 hari, udah dibayar 3 hari. Pak bisa nggak Pak daripada kita kekurangan kamar Pak bisa dijual? Jangan. Masih dijual tamunya datang tiba-tiba. Nah, itu dia. Apabila tamunya datang kembali, repot ya. Selanjutnya occupied clean. Ya harusnya juga occupied clean. Gitu. Sampai sini status paham? Ya. Oke. Selanjutnya kamar visi aktualnya tadi ketemunya VD. Sleep out. Occupied no luggage VD betul. Ini status VD di sini visi ini tadi bisa miss dari Presiden ya. yes, begitu dia. Ya. Jadi agar kita menghindar dari komplain tamu nih. Perihal kita tanya kamarnya mereka nih. Ya kan terganggu privasinya masuk pagi toh. Biasanya kita mulai ini jam berapa sih? 8.30 sampai pukul 9 itu idealnya untuk morning status. Nggak terlalu pagi, orang lagi ngantuk nanti dihantam pula kita dah. Ya. Itu besok atau kita simulasikan nanti habis ini bagaimana cara menutup pintu dan bertanya laundrynya. Ya, sedikit saya untuk materi banyak dipraktek kalau saya. Oke, yang terakhir ini adalah HK room control sheet atau worksheet. Di hotel manapun, di zaman apapun ini penting, ya. Ya. Di situ ada room, ada tipenya, ada statusnya, ya. Status satu yang maksudnya kalau pertama masuk saat VD, masuk kedua harusnya visi karena ada progress. Ketiga ini opsi, visi. Ternyata ada kamar yang urgent, kita kekurangan bat towel. Saya ambil dulu ini dari kamar 502, 1 bat towel, berarti kan minus bat towel. Nggak boleh visi lagi statusnya, menjadi visi uncheck. Ya, gitu ya. Ya. Jadi apabila di sini vacant clean uncheck, berarti ada minusnya nih. Karena harus tulis nanti remarksnya. Worksheet itu tuh ditulis-tulis kok. Oh kurang 1, kalau nggak dibuat di belakang ini. Coret-coret, ini buktikan kerja. Apapun aktivitas kalian yang menyangkut dengan permintaan tamu, segala macam lah, requisitionnya tulis di sini, minusnya tulis di sini. Ini bukti kalian kerja. Lagi mana saya kemarin nggak kalap coba. Barulah saya join di sini untuk bantu kalian adik-adik saya. Saya inspeksi satu persatu. Tidak ada yang punya worksheetnya mana selengkeran aja. Wow, nggak bisa kerja begitu.
Kalau saya bilang kalian nggak kerja, terima nggak? Tidak. Nggak terima. Tapi kalau saya tanya balik, mana bukti kamu kerjanya? Bisa kamu tunjukkan ini? Itu jawabannya. Itu ya, rasional. Ya, dalam setuju dong? Oke. Ya, ini juga penting sekali. Pernah saya ingatkan waktu itu. Ada tamu meninggal di dalam kamar. Pada saat ada olah TKP, ini juga harus ditanya ini. Nanti ditanya ini. Jam berapa kamu masuk? Ini time-nya nggak ada di sini. Time in, time out. Ini ada di sini ya toh? Ya, nanti kita bikin di sini nih. Time in, time out. Time in-nya kamu masuk, contoh 501, 8.30. Ada itu Pak, tanya sudah belakang sekali Pak. Hah? Paling ujung itu, paling ujung belakang Pak. Oh iya, ini benar. Iya. Sorry. Enaknya di sini sih, time in-nya. Karena jadi kamu nggak bisa gini-gini. Ini kan nggak diisi nih, Ya. ya kan? Kosong lompong time in, time out. Nanti pada saat reading key nggak ketemu, nggak sesuai, CCTV dicek sesuai dengan kamu masuk, tapi di sini nggak ada, habis sudah. Lagi kasih training deh. Assalamualaikum. Lagi kasih training. Anak muslim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fungsinya dari worksheet itu tadi, makanya kalian harus detail ya. Sheet, contoh sheet single yang kamu masukkan berapa, kalau masuknya 1, automatically keluarnya 1. Paham nggak? Ya. Ini bukti otentik nih. Kenapa ini penting? Nanti kalau ada tamu komplain nih, Mas, kamar saya kenapa nggak diganti nih sheetnya? Oh diganti kok, Bu. Mana buktinya? Ini di sheet saya. Tinggal kalian aja kejujuran. Ya. Jadi semua ini saya training dari sales, HRD, accounting, semua masuk saya training. Saya nggak akan bosan. Kenapa harus saya training? Ya karena belum pernah kan diajarkan begini. Saya tanya aja pada dia melongo, kasihan saya melihat kalian itu. Masih muda-muda, ganteng-ganteng, tidak dibekali ilmu, jadi tukang parkir lah nanti. Ya, kalau mau jadi hospitality sejati harus belajar perih ya. Belajar sama sini, saya juga orang belajar. Sampai di sini diskrepensi room, ada yang mau ditanya? Cukup. Ada yang mau ditanya? Oke, masuk lagi saya di worksheet. Ya. Kenapa harus ada pergantian seperti ini? Data otentik apabila antisipasi nih. Antisipasi tamu komplain. Yang kedua, antisipasi yang namanya partial rotation. Partial. Stop. Gitu ya, harus sehat parsialmu. Bagaimana contohnya? Kalau udah ada tamu long stay 4 hari, ya diganti dong. Ya kan? Saya juga mau saving cost. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti tamunya gatal-gatal, ya kan? Repot. Jadi harus diganti supaya rotasinya sehat, pintar. Sampai sini ada yang mau tanya, kira-kira worksheet ini ada yang belum paham nggak sebelum saya akhiri? Paham? Ya. Jadi ini terakhir, ya. Ini terakhir saya kasih tahu sama kalian. Kerja harus smart, gitu loh. Karena Tuhan itu juga akan memberikan imbalan kepada orang yang betul-betul kerja. Nggak kerja datang, nggak maksimal di kerja. Saya di usia-usia kalian itu, wah, saya bukan mau sombong ya, saya udah banyak tabungan gitu. Nakal boleh kita. Kalau prinsip saya dari dulu, nakal boleh, bego jangan, cari duit terus. Itu kalau saya dulu. Masih muda-muda dimanfaatkan ya. Ya. Di Jayapura ini ladangnya tempat orang cari duit. Ya. Saya pengen challenge sama kalian. Saya lihat 1-2 tahun lagi, apakah masih tetap jadi room attendant sejati? Apakah sudah naik jadi shift leader, koordinator, supervisor? Let's see. Pak, bagaimana Pak untuk mencapai ke situ? Long life education. Belajarlah. Tekunlah, gigih lah. Ya.
Jangan turutin otak kita mau tidur terus, jangan. Ya, nggak apa-apa. Mudah kita sakit-sakitan, nggak apa-apa. Gitu ya, berkarya. Oke, selanjutnya ini yang status akan berubah-ubah apabila situasi kondisi tidak memungkinkan. Contoh tadi kalian take out salah satu item di dalam kamar, pinter. Baik, Pak, remarksnya apa Pak? Nah, apabila nih, itu kan kemarin saya singgung di grup. Ya, saya singgung di grup. Kamar-kamar mana yang minus item? Supaya apa sih? Kisi komunikasinya berjalan, komunikasi dua arahnya berjalan. Masa iya sih front office nggak dapat info, tahu-tahu tamu turun minta contoh batawal gitu kan nggak mungkin. Kalian kerja sudah mati-matian, tapi dengan hal yang seharusnya bisa ditanganin cepat, tapi karena lengah, ya begini efeknya. Saya nggak mau lagi terjadi loh ya. Housekeeping luar biasa loh. Saya upload, saya tepuk tangan terus terang sama kalian. Kalian top mengikuti instruksi saya. Pelan-pelan. Saya juga nggak mau instan-instan, tapi setidaknya mengikuti lah. Ya. Jangan ada owner kerja berubah-ubah tidak ada owner, ya orang-orang kayak gini yang saya tendang-tendang nih. Ada owner tidak ada owner, ada atas tidak ada atasan, kita punya porsi kerja kayak gitu ya, go ahead. Ya, kerja kita itu aja sih. Kamu juga besok juga ketemu making bed lagi, ketemu public area lagi, ketemu lagi di janitor di pantry. Housekeeping kan itu aja kan. Ya udah itu aja. Apa sih mau dikreasikan? Kebersihan. Itu aja sih. Ya, kalian harus hati-hati nih. Ini saya bekalin nih untuk leader harus tahu nih. Once kalian punya up jadi leader, kalian harus pegang nih. Contoh, kamu menghadap nih ke GM. Posisi kamu sudah katakanlah housekeeping manager. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Gitu ya. Saya ada hal penting yang saya sampaikan. Saya maju nih, kamu maju ke dia. Pak, saya ada temuan Pak di situ tadi pagi dari tim saya. Ini program yang saya jalankan. Morning status kita temukan ada beberapa kamar nih yang aktualnya visi, seharusnya visi ini kotor Pak. Ada indikasi terpakai. Boleh saya cek CCTV Pak? Silakan kata GM-nya. Silakan. Didampingin oleh security. Cek. Dicek, ada temuan. Ada laki-laki yang setengah dewa, yang jalannya lekong, jin, gandeng sama laki-laki juga yang setengah dewa. Masuk mereka di kamar. Wah, bener. Habislah. Siapa yang habis? F. Ya kan, terjadi cheating. Gitu ya. Itu kamar kalian yang pegang kendali. Sayangi kamar kalian, benahi kamar kalian. Saya juga lagi betul-betul kita cari defect listnya. Ada duit saya udah alokasi, saya nanti ibu datang, owner datang saya akan meetingkan, ibu orang asik. Sebenarnya tergantung kita sih asik enggaknya. Kita bicara sama pemilik itu, sama atasan harus berdasarkan data. Nggak bisa asal ngomong doang, nanti dianggap kentut. Ya, ini saya simulasikan. Saya sedikit teori, materinya yang prakteknya saya banyakin supaya kalian tahu. Ya, oke. Langsung seperti janji saya praktekkan cara morning status untuk cek laundry. Ya, gini. Mengetuk pintu pun nggak boleh begini. Housekeeping. Ya, atau housekeeping. Kebanyakan itu orang begitu tuh. Ini kunci Pak. Saya lagi training Mas. Training how to knocking the door. Makanya sih Mbak Yuli tanya kenapa itu? Ini kena prank. Kita lagi gelut. Oke, seperti itu ya. Yang baiknya adalah begini. Ini kamar kalian, persis kamar. Ada knocking the door. Knocking the door berarti ketuk pintu. Kita kan knocking the door nih. Hotel-hotel lain kan ada bell.
Oke, nanti saya kasih tahu nih. Begini. Lihat ritmenya. Housekeeping laundry service. Gitu deh. Housekeeping laundry service. Nanti kalau udah masuk. Oh, udah buka kan? Pakai kunci kita nih kalau masuk tuh kan? Ada suara. Selamat pagi Bapak dari laundry service. Apakah Bapak ada laundry untuk pagi ini? Paham ya? Ya. Oh masuk mas. Oh baik, terima kasih Bapak. Cek. Dia cek tuh laundry-nya. Gitu ya. Bagaimana kalau nggak ada kamarnya? Nggak ada tamunya di kamar. 3 kali ketukar tidak ada. Terus kamu pasang kunci, buka pakai kunci, tidak ada indikator security lock atau double lock, silakan masuk tapi pelan-pelan. Sambil masuk lihat-lihat di arah bed. Yang penting arah bed dulu kita lihat. Takutnya lagi bercocok tanam, kan? Kita lihat, oh kosong. Biasanya tamu yang sudah biasa melakukan laundry itu mereka, karena kita kan ada di situ laundry list, ada laundry bag. Biasa ditaruh di situ tuh, masukin laundry bag, ada listnya. Kita lihat, kita ambil. Dia pesannya regular, karena ada petunjuk-petunjuknya di laundry list itu, gitu. Paham ya? Untuk pintu, saya ulang. 3 kali untuk pintu maksimal dengan ritme yang terjeda. Housekeeping laundry service 1 kali. Housekeeping laundry service ketukannya 1, 2, 3. Housekeeping laundry service buka pelan-pelan bukanya, jangan langsung begini ya kayak teman tadi ya. Gini ya. Ya, paham sampai sini? Itu kalau knocking the door. Kalau bel bagaimana? Nggak boleh ding 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 ding. Ya, aduh, nggak boleh. Ding ding, biasanya gitu kan. Housekeeping laundry service. Suaranya lantang, tidak terlalu keras. Kira-kira ada volume lah yang kira-kira terdengar. Baru lagi. Pencet lagi. Housekeeping laundry service sampai 3 kali. Tidak boleh ding 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 gitu. Atau ding 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 ding. Itu ada etikanya. Itu luar biasanya kalian housekeeping. Beradab. Sekuensinya pakai waktu, terampil, hal kecil, gaya bicara, jalan, dorong troli, setup troli, making bed, cleaning bathroom, semua kalian tuh dari A sampai Z itu terdisiplinkan gitu loh. Baru tahu kan kalian housekeeping terdisiplinkan? Kalau di sini kan saatnya Slengker ya kan, slengker.com. Kumisan, jenggotan, ya kan, gondrong, nggak boleh tim, ya, karena kan ketemu sama tamu. Siapa tahu Ansi lagi making setup bersihin kamar lah, makeup room. Di dalam kamar itu ada wanita solehah atau seagama sedang rumahnya sedang direnovasi, nginep di hotel ini, lagi ngerjain tugas, cinta pada pandangan pertama, iya kan? Tukeran nomor handphone, lanjut ke jejaring sosial, jalan, dikenalin sama orang tua, nikah, punya anak 5, who knows? Apa yang tidak mungkin? Iya. Kata ininya yang mantan pacarnya dia tadi ini yang jadi istrinya, saya dulu kenal sama suami saya ini lagi saya menginap di hotel Front One budget Habibura, yang bersihin Mas Ansi ini si AA ya kan, si AA yang bersihkan, ramah, sopan santun, wangi badannya, pokoknya WOWBGT deh. Tahu kan WOWBGT? Wow banget. Gitu loh. Bonus. Ya, kerja jangan selengkeran ya. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu ke series training berikutnya. Ada banyak yang mau saya training. Saya harus loncat ke departemen seperti itu ya. Paham sampai di sini? Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tapi
Di dalam kamarnya tidak ada laundry bag. Apa? Kamar kini tidak ada laundry bag. Ya betul, saya tahu tidak ada laundry bag. As soon as possible kita ini kan. Laundry list juga ada yang tidak. Laundry list ada sih. Oke. Gampang, masih banyak solusi. Di laundry list bisa kita notice dulu sampai menunggu laundry bag datang. Jika ingin melakukan laundry, silakan hubungi front office kami atau housekeeping kami. Kasih centralize untuk komunikasinya. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir di sesi training ini. Jangan masuk kiri keluar kanan ya, karena ini penting. Worksheet juga harus dibenahi, diperbaiki. Ya dek ya. Saya tidak akan bosan-bosan kasih training ke kalian, supaya kita sama-sama belajar nih. Sekian, terima kasih, selamat sore.